sholatnya langsung bertatap muka, tanpa mimpi, langsung tanpa mimpi ya. Fil yaqodo. Jadi musyafahah itu berhadap-hadapan gitu. Di antaranya juga balkana la yaf'alu syai'an. Bahkan ada beliau itu tidak melaksanakan sesuatu, wala yatrukuhu, dan tidak meninggalkan sesuatu illa bi amri, kecuali dengan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, main-main nih. Ini sebetulnya sejarahnya seperti ini banyak. Murid beliau Habib Abdullah Al-Haddad, ya, kan turun temurun, sanadnya kembali kepada Abdullah Haddad juga. Abdullah Haddad muridnya masuk di situ. Itu beliau kalau ada masalah dalam masalah hadis, sholat rokaatain. Beliau sholat 2 rakaat, kemudian langsung ketemu Rasul, tanya, ya Nabi ini hadis ini gimana? Hadis itu gini. Datang. Barusan tadi gini. Radhiyallahu ta'ala. Ya, banyak cerita-cerita gitu. Memang ini cerita butuh kepercayaan dalam hati. Kalau tidak ada percaya sama hati, tidak bisa ngingkari. Ya, akan ngingkari. Tidak apa-apa nyampe di medsos saja, langsung gua dari kitab kok. Tidak ada masalah. Kenapa? Li'annahu fi maqamil wirasati wan niyabati an jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana lihat gini, dalam beberapa literatur ada makom wirasah, ada makom niyabah. Kalau wirasah ini di dalam dirinya itu ada sesuatu yang menjadi rutinannya yang sama seperti Nabi. Itu wirasah namanya. Jadi kalau bahasa gampangannya, wirasah itu mewarisi dari Nabi bukan secara keseluruhan. Mungkin ketika dia tengah sholat menggunakan gimana, pakaiannya seperti Nabi, gitu. Nanti setelah dari itu dia menyesuaikan, itu wirasah namanya. Tapi kalau niyabah anin Nabi, itu beliau itu berarti kedudukannya total niru Nabi. Karena selama hidupnya beliau ini pemegang kekuatan. Jangan tidur. Kalau tidak kuat jangan hadir. Daripada anak tebeat, jangan ya. Tahu tebeat? Marah. Jangan gitu. Kalau ente tidak mampu jangan hadir. Anda tidak butuh orang banyak tapi kosong. Tidak. Anda butuh sedikit, banyak, mantep. Paham ini ya? Tidak ada masalah. Ngerti ini? Itu niyabah. Tahu enggak? Maka secara diurut, makna secara gampangannya, niyabah ini siapa? Qutbul Ghaus. Wah, ini ngomong-ngomong masalah kewalian nih. Grup sebelah, jiran, pinggir tembok ya lah. Emburi. Orang coyo wis. Iya. Qutbul Ghaus. Bahkan Qutbul Ghaus dikatakan tidak satu dari daun jatuh kecuali mengetahui. Dan Qutbul Ghaus mereka itu yang menanggung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk membagi gaya dan panjang lah, suka ngono lah, kurang lebih gitu. Paham ini ya? Kita minimal ojo hoyal, minimal tiru Nabi semampunya. Apa yang Nabi tidak pernah meninggalkan siwak Ramadan, apa yang Nabi tidak pernah meninggalkan untuk makan kurma, itu dulu aja. Magomnya magom makan dulu aja. Makan, ya, jangan terlalu banyak. Kalau mau niru sholatnya Nabi, bagaimana Nabi? Nabi diceritakan. Kalau masuk 10 akhir, Syaddul Mi'zar, tahu Syaddul Mi'zar? Itu kiasan, ngiket sarung. Artinya apa? Semangat. Bukan cuma itu. Wa aigobo ahlah. Banguni keluarganya. Keluarga Nabi loh. Yang langsung datang dari Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal
ahlal bait. Wa iqdara dibanguni. Lagi orang kita orang. Banguni. Hah? Jam 09.00 ngantuk deh apa? Simbo ya apa ya? Semoga dari setelah ini tidak ngantuk lagi wis. Anak wallahu alam yang anak tegur itu mangkel apa ndak, tapi tidak ada masalah. Itulah sifat anak, tidak ada masalah. Itu mau mangkel ngambulo, enggak apa-apa. Kalau enggak obat itu suntikan paling kuat. Iya, paham ya. Lah lek jam 09.00 ngene wis ngantuk ngene. Mau bangun, ya wallahu a'lam. Bisawab. Paham ya? Kita niru misalnya lah, apa yang mampu lah kita orang. Ya, jangan ada yang cerita sama anak. Duhur bangun ngaji 1 juz tidur. Asar bangun ngaji 1 juz tidur. Maghrib bangun siap-siap buka. Ini bukan latihan poso, latihan mati. Paham gak? Lah ya apa turut tok. Jangan waktu bagi. Waktu. Ada waktu untuk Allah, lebih banyak waktu untuk Allah. Ya dirubah. Siklus hidupnya dibagi. Ini cerita-cerita tentang orang-orang pilihannya Allah ya. Waqad gadibna awal kitab fi fasl hikayat ma rawainahu annahu kama qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu fima haka an syekhi anhu Asy-Syaikh Ibn Atha radhiyallahu anhu qala. Jadi kalamnya Habib Umar ini diriwayatkan oleh orang-orang tasawuf kaliber. Apa di antaranya? Lau ihtajaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma'addatu nafsi minal muslimin. Ini makna dari kalimat Syekh Ibn Atha. Faham? Habib Umar juga mengatakan seperti itu. Bahkan beliau pernah mengatakan apa? Lau ihtajaba anni apa? Rasul ma'addatu minal muslimin, sama. Ini perkataan siapa? Ibn Atha. Ini maksudnya gini, Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini kan ada kalimat dari Habib Umar, lau ihtajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma'addatu nafsi minal muslimin. Kalau sesaat saja, perhatikan ya, kalau sesaat saja di dalam pikiranku, di dalam hatiku tertutupi sedikit Rasul. Sedikit ya, hilang kontak sama Nabi, aku tidak menghitung diriku sebagai orang muslim. Paham enggak? Ini kan kalau bahasanya kita orang gimana ngomong seperti ini? Ketahui Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini tujuannya ini bukan cuma Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang mengatakan seperti itu. Orang-orang kaliber Ibn Atha yang diceritakan dari Abu Abbas Al-Mursi dan lain sebagainya. Ngerti maksudnya? Itu ada dasarnya semuanya. Dan nututi. Nggak kita orang ya apa? Hah? Allah. Sholat itu loh, sholat ini. Makanya anak katakan untuk bawa Qurannya bawa gini. Sholat itu dikatakan tidak boleh bayangkan kecuali Allah. Bayangkan surga tidak boleh. Bayangkan surga itu loh tidak boleh. Harus Allah. Paham? Perhatikan. Termasuk tipu dayanya setan akan dibuat oleh setan. Anak setelah sholat ini mau apa ya? Bukan mau makan, enggak. Anak setelah sholat ini lebih baik baca Quran, apa baca kitab, apa hafalan ya. Ini kan bagus kan? Baca Quran bagus, baca kitab bagus, hafalan ilmu bagus enggak? Tapi tipu daya setan. Karena apa? Kita sholat tidak fokus sama Allah, kita fokus kepada amal kita. Ini sudah ngurangi. Perhatikan. Ini masih beratnya seperti itu. Terus bagaimana kalau mengatakan seperti ini? Kalau sesaat saja tertutupi Rasul dari diriku, aku tidak menghitung diriku sebagai orang muslim. Gimana sulitnya? Sedangkan kita sholat aja dalam jangka waktu yang ya Allah sobolah dua rakaat. Kalau terawih biasa wis. Engko 10 rodok nglewang titik. Itu biasalah.
Wis normal. Makanya kalau kullu maqalin maqam. Setiap omongan iku ono kedudukane. Lek kita orang, ya wis intine ojo lali, wis ngono ae. Kasarane itu gimana Ustaz? Ya kasarane iku lek lali titik ya dimaafno. Meni usahano ojo lali yo. Wis ngono. Jamaah enak, banyak jamaah. Karena nutupi, iki hafal Dek, iki hadir Dek ruku. Hilang di i'tidal. Ini hadir di i'tidal, ingat di ruku, nutup. Itu timbul pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya sak masjid lari kabeh, enggak mungkin. Enggak mungkin sama sekali. Pasti. Makanya itu, alhamdulillah tambah banyak softnya. Ya, enak nutupi ku. Iya. Oh, mana ngati po ati rioyo, ati mantu, mana Allah. Tambah Allah. Ketok kebuli, ketok ya, terutama akhir-akhir loh. Justru akhir-akhir kan kita orang sudah Masya Allah sebagai kekuatan oleh Allah. Iya. Itu bal zada Sayyidina Umar ala dzalika faqala kaifa yahtajibu anna wa huwa ainu wujudina sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana katanya Umar ditambahi lagi setelah mengatakan seperti itu, kaifa yahtajibu anna, bagaimana menjadi tertutupi dari kita, wa huwa, sedangkan beliau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ainu wujudina, sebab wujudnya kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada kita orang. Bagaimana kita akan lupa sama Nabi? Kita mau sholat, siapa yang ngajari sholat? Itu kasarnya gitu. Kita mau baca Quran, siapa yang ngajari Quran? Kita mau jadi orang baik, siapa yang ngajari orang jadi baik? Nanti ya. Kok iso lali lho? Bahasa ngono ya. Ya Allah ya, kok bisa lali? Ya. Wa sayati insyaallah taala fi dzikri fadhailis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru hadha syarhi an Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani sahibu kitab al-Uhud wal Mizan wa Tabaqatus Sufiyah al-Kubra. Anna bainal wali wa bainal akhir di an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil yaqadati. Jadi gini. Ada wali Allah ya. Ada dia tadi itu yang bisa dengan Nabi yaqadatan. Yang bisa dengan Nabi yaqadatan itu masuk pada makom as-siddiqiyatul kubro. As-siddiqiyatul kubro ya. Hayo bahkan Gresik. Di antara perkataannya, setelah aku melaksanakan sholat duha, datang Nabi, aku merangkul Nabi dan Nabi merangkul diriku. Radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, mana ini nih? Ini kalam-kalam tinggi ya. Kalam-kalam pilihannya Allah ini. Ya. Tinggal satu tok, percaya. Jangan ingkar. Kedudukan antara wali wa baina akhir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqadha wa sima'i sautihi musyafahatan min qabrihi birraddi alaihi. Siapa di antaranya? Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi antara wali ketemu dalam keadaan yaqadatan bertatap muka dan dia bisa tadi itu mendengarkan rotnya Nabi. Bisa mendengarkan rotnya Nabi, jawaban dari Nabi. Ya, Syekh Ahmad Al-Badawi, Habib Ali Al-Ghuyur, kuburannya di Hadramaut, semoga bisa ziarah insyaallah. Ya, Habib Ali Al-Ghuyur, tidak beliau mengucapkan tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh wa alaikassalam ya Syekh, dengar itu salamnya Nabi langsung. Sehingga pada zamannya beliau tadi itu hatta orang-orang dari Aden datang ke beliau. Ini kalam mau tidak mau kita sampaikan, mau tidak mau. Tidak akan jadi fitnah. Fitnah itu muncul ketika orang mulai nolak. Muncul. Diterus lagi. Kenapa dia bisa nolak? Lain akidahnya kok. Keyakinannya lain kok. Kita tidak mau cerita mimpi, tidak mau cerita apa. Kita punya dalil. Ini kitabnya. Jangan dipikir ini cuma omongan nganggur. Tidak, ada kitabnya. Anak ngomong seperti ini, anak berani resiko, tidak ada masalah. Lain loh ya, kalau cerita, tadi malam mimpi Nabi, iya, ada apa
Ini ada kitabnya ini ada kitabnya. Jangan dianggap cuma itu tok yang punya kitab. Jangan dianggap kita orang ini ngomong bualan, punya kitab. Ini kalau kitabnya. Paham ya? Kedudukan antara wali, antara yang langsung ketemu Nabi yaqodotan dan yang dengarkan jawaban dari kuburannya Nabi, itu derajatnya berapa ini? Piro hitungannya Gudam? Tuh apa hitungannya? Dikatakan di sini mi'ata alfi maqamin. Mi'ata alfi, berapa mi'ata alfi? 100.000. Wasab'ata wa arba'ina alfa maqamin. Tambah berapa? Wa tis'ata mi'ati wa tis'ata wa tis'ina maqaman. Alfin illa wahidan. Wallahu a'lam bishawab. Pokoke watu. Makomiato. Ato. Ana pernah dengarkan dari kalamnya Imam Asy-Sya'rawi. Orang itu dibutuhkan untuk nyampe makom ketemu Nabi yaqodotan itu alfu alfi darajah. Alfu alfi itu berapa? 1 juta. Bahkan dikatakan satu makom saja itu terkadang membutuhkan waktu 63 tahunan. Lalu terus siapa yang akan langsung ketemu Nabi yaqodotan? Apakah mungkin? Sedangkan makomnya harus 1 juta, sedangkan di sini satu saja butuh 63 tahun. Ada satu yang bisa nembus langsung. Yang bisa nembus. Rek. Oh. Nyampaikan kebenaran kepada orang. Ngajar. Itu magom yang akan nembus cepat. Paham ya? Makanya orang itu keberangkat untuk nuntut ilmu. Makanya kita orang kesini niatkan sholat dan niatkan belajar. Penting-pentingnya anak bacakan kitab di sini supaya apa? Supaya dapat sholat, dapat zikir, dapat ilmu. Terus dari mana? Ilmu ini wasilah untuk kita ngajarkan sama diri kita dan orang lain. Dan ini magom yang akan cepat nembus. Tidak ada yang bisa nembus. Ini yang paling nembus. Paham ini ya? Akhirnya orang ngaku-ngaku misalnya, anak gini, anak semalam gini, anak semalam gitu. Misalnya. Apa dikatakan di sini? Summa qala radhiyallahu anhu. Kemudian beliau Umar mengatakan apa? Manidda'a hadal maqam. Siapa orang yang ngaku bahwasanya dia sampai makom ini. Sampai makom apa? Ketemu Nabi apa? Musyafahatan, yaqodotan, langsung ngaku ya. Misal ada orang mengatakan, anak tadi malam yaqodotan sama Nabi. Hati-hati loh, bukan main-main loh ini. Hati-hati. Itu termasuk kalimat yang berbicara kepada selain yang disampaikan Nabi. Maq'adahu minan nar. Falyatabawwa. Falyasta'id. Maq'adahu minan nar. Tempatnya di neraka. Hati-hati. Jangan coba main-main ini. Kalau ada orang mengatakan, anak sudah sampai magom seperti itu. Talabnahu bi ayatakallama ma'ana ala hadhil maqamat. Kita meminta untuk supaya kita berdialog tentang makom ini. Anak minta dia, ayo duduk sama anak. Anak kepingin tahu. Kita diskusi, kita dialog tentang masalah makom ini. Faida ra'ainahu la ya'rifuha. Kalau memang kita melihat dia tidak mengetahuinya, kullaha semuanya, kadzabnahu. Kami akan mengatakan kamu bohong. Sudahlah. Ini orang-orang pilihannya Allah. Ya. Dan orang-orang seperti ini bukan tidak kena sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat, bayangkan ini, beliau mau berangkat Jumatan, Jumatan, pakaian putih semuanya, pakaian putih semuanya serba putih, sama muridnya, berangkat beliau, ngewat di satu kayak gang gitu,
Rumah di Hadramut itu kalau tempatnya perempuan di atas. Akhirnya apa? Tanpa diketahui ada orang ngelemparkan ini, buang air bekas korak-korakan. Ngena beliau. Bayangin ente. Muridnya diam. Katanya beliau, kalau ngelihat dosa anak, sebetulnya bukan air korak-korakan, bukan air kotor. Harusnya api yang diberikan oleh Allah. Tapi ini masih diringankan oleh Allah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya Gutbul Anfas radhiyallahu taala anhu. Nah aku cerita-cerita ngene iki lho. Masih cerita ngene ya, mari cerita ngene. Kon sik dak yakin iku ya apa ceritane? Sik golek syarat merono, golek syarat mrene. Ini roti apa sih bacaan? Orang pilihannya Allah ini. Baca la ilaha illallah 1000 kali. Ojo wis. Omane tengah kuburan. Engko tambah baik, tambah edan. Lu tambah edan. Enggak perlu. Ini ratib ini bacaan. Kalau ada orang mendustakan misalnya ini gini, ya enggak tahu kok. Orang enggak tahu mau diapakan. Orang enggak tahu diberitahu, enggak mau diberitahu ya didoakan, selesai. Kenapa harus maca rotib? Maca rotib cukup dengan Al-Qur'an. Lo kan pikir rotib itu beda sama Quran dah. Inilah ceritanya orang pilihannya Allah. Ya, ini tujuannya kita orang ya bahas ini bukan untuk pamer-pamer, enggak, bukan. Bukan untuk khoyal-khoyalan, bukan. Untuk semakin memantapkan jiwa kita ketika kita baca bahwasannya ini adalah bacaan dari Nabi dan yang nyusun orang pilihannya Allah dengan husnul kita. Maka semakin kemanfaatan diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.